Setelah penuh begitu. Oke guys, kita keluar kandang lagi nih. Kali ini kita akan meliput bukan budidaya ikan ya, tapi sarana penunjang buat budidaya. Nah ini nggak kalah vital lah ini sarana budidayanya ya, yaitu apa? Cacing sutra bro. Oke. Jadi kalau cacing sutra ini buat budidaya sangat vital sekali ya, karena selain buat pakan, kalau misalnya cacingnya nggak benar, suplainya nggak benar, wah itu menurut saya vital banget. Oke, nanti setelah nyampe di TKP kita tanya-tanya gimana lebih jelasnya ya. Oke. Oke guys, kita udah nyampe di tempat pengepul cacing ya. Sekarang kita samperin sana. Oke, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kumaha cacing? Ayah? Ayah, alhamdulillah sih dengan ya. Untung kan dia mana? Untung kita kesini bro. Kalau nggak habis ini cacingnya. Laris manis bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cacing gimana nih? Kenapa bisa suplainya menipis? Banjir, jelas mah hujan. Oh, Hujan terus. Kalinya meluap. oh gitu. Ya kan ini ngambilnya dari alam, bukan budidaya. Nah, ini ngambilnya dari alam bro. Berarti kita tanya-tanya nih biar tahu prosesnya ya. Oke. Bangga. Ngobrol, kita ngobrol bos. Oke, siap. Di mana? Di mana? Ayolah di kebun lah. Ayo. Yuk, enggak. Oke, balik lagi di channel Air Aquarium ya. Sekarang kita mau ngebahas proses naon ya, bos? Cacingnya mungkin dari Proses awal sampai kejual lah. Jadi prosesnya pengambilan cacing sampai cacing itu bisa diberikan sama ikan ya. Karena dari budidaya itu cacing yang perannya sangat vital sekali ya. Oke. Sekarang kita sama Kang Arif. Kang Arif, usaha cacing teh mulai dari kapan Kang? Awalnya sih dari tahun 2018 ya. 2018. Terus? Itu kan tadinya kan saya punya farm patin. Nah, cacingnya nggak ada. 2 periode itu gagal total tuh karena nggak ada cacing. Karena nggak ada cacing, etanya masalahnya. Terus? Jadi saya berpikir nih gimana caranya ketersediaan cacing terutama buat saya itu aman gitu. Nah, tapi awalnya mah Kang sempet ternak sendiri ya cacing ya? Ternak sendiri cuma hasilnya nggak maksimal. Nah, ternyata cacing tuh bisa diternak juga bro. Bisa dibudidayakan. Jadi waktu itu sempat Pak Camat sendiri kesini melihat gitu kan. Ternyata dengan luasan lahan 1.500 meter tuh yang di atas itu kepanen sehari itu maksimal 15 kilo atau 15 gayung ya. 15 gayung ya. Betul. Nah, sementara kebutuhan sehari aja bisa sampai buat saya pribadi itu sampai 25 gayung. Waduh, tak koran tuh bro. Gitu. Akhirnya barulah nyari ya. Awal nyari tuh sampai ke Bandung. Oh, nyari sampai ke Bandung, jauh ya. Iya. Emang di Bogor nggak ada? Ya ketersediaan waktu itu di Bogor memang nggak ada. Paling ada juga 20 gayung atau liter sih dulu mah 20 liter, 30 liter gitu kan. Sementara saya pergi ke Bandung sampai 400 liter pun bisa. Sehari 400? Sehari. Yalah bro, itu cacing buat apa ya sebanyak itu? Ya, awalnya sih kebutuhan buat sendiri awalnya ya, tapi setelah suplai kelihatan banyak baru buat jualan. Teman-teman kan akhirnya pada tahu kita ada cacing karena memang
harus ada ketersediaan cacing, terutama untuk patin sama lele ya. Untuk awal itu harus ada cacing fitrah gitu. Nah itu akhirnya teman-teman tahu, mereka kesini, sampai dulu saya jualan itu pakai nomor antrian. Wah, antri kayak ngantri sembako, bro. Iya, kita mulai buka tuh pulang dari Bandung jam 4, jam 5 itu udah orang udah pada di sini udah. Luar biasa. Nah, itu kan awalnya ya. Betul. Sekarang kita ingin tahu nih prosesnya kan seperti apa sih, Kang? Proses ngambilnya gitu dari mulai ya. Kalau mulai dari alam itu kan beberapa ngambil sekarang di mana sih, kan? Kalau sekarang ngambil di Tangerang. Ngambil di Tangerang. Di Tangerang banyak sungai kayak gitu. Iya, sungainya di Tangerang tuh kebetulan Sungai Cisadane ya. Cisadane, kan? Emang ada cacingnya? Banyak cacingnya ternyata gitu. Dulu sempat beberapa tahun nggak ada, ya mungkin karena banyak limbah juga kan, limbah-limbah pabrik, jadi cacing nggak ada. Nah karena ada pengetatan dari pemerintah gitu kan, untuk pabrik-pabrik nggak boleh buang limbah sembarangan, jadi sudah mulai banyak lagi sekarang cacing. Ngambilnya di solokan gitu kan? Langsung di sungainya. Di sungai? Langsung. Itu atau jorong ya Tama, kan? Di Tangerang itu, kalau di Bogor kan kecil ya sungai. Sungai Sadane itu paling bisa 20-30 meter. Sampai di Tangerang mah sampai ada 60-70 meter. Dalam lebarnya? Oh, lebar. Lebarnya. Wah, itu cacing semua banyak. Semua banyak itu. Mantap. Nah, dalamnya itu bisa dari 6 sampai 15 meter. Awalnya ngambilnya gimana, Kang? Biasanya pakai perahu. Pakai perahu. Ya. Nyarinya pakai perahu di sana. Jadi nelayan cacing lah ya. Nelayan cacing. Betul. Terus gimana tuh? Naik perahu. Ya, nanti kan ketemu kan, memang ada spotnya, ada lah ya. Spotnya spot-spot tertentu. Nah itu tukang cacing yang bisa tahu gitu kan, yang biasa ngambil cacing. Di sini ada biasanya gitu. Tes ombak lah ya. Paling di sini coba ada nggak? Gitu. Oh gitu. Jadi tapi tergantung juga dari kondisi sungai. Ketika sungai arusnya deras, nggak bisa diambil bisa, cuman yang buat ngambilinnya patah terus. Pakai apa itu? Pakai bambu itu sampai pakai gantar kecil. Terus depannya kasih, di depannya kasih apa? Serokan. Serokannya dikasih pemberat. Oh ya? Pemberatnya sampai 10 sampai 15 kilo itu pemberatnya sendiri. Jadi begitu. Baru tahu saya ngambil cacing kayak gitu ya. Iya. Padahal mah di sini mah tinggal ya comot baru diaduk-aduk gitu. Ternyata di sana mah enggak ya. Jadi harus pakai pemberat. Kenapa fungsionalnya pemberat itu supaya si serokan itu langsung ke bawah. Nah tinggal ditarik sama dia pakai tenaga tuh. Oh ya, itu tuh di atas perahu. Di atas perahu sampai perahunya udah mau kembali gitu. Seru. Kembali gitu kan. Seru. Sampai segitunya ya. Terus itu diambil, dikumpulin ke dalam bak ya. Oh, di bak dimasukin ke sana. Biasanya bisa sampai, kalau lagi susah banget paling cuma 1 bak. Kalau lagi banyak biasanya itu sampai 4-5 bak itu bisa sanggup di atas perahu tuh bak. Oh, cakep. Gitu. Terus itu tuh masih berupa lumpur lah ya, masih nggak gabung ya? Masih. Jadi pertama kan awal lumpurnya dibersihin dulu sebagian di sungai. Pas ngambil tuh di sungai, sampah lah ya dikeluarin. Terus lumpur-lumpur harusnya juga dibuang. Nah nanti di situ paling sekitar 80% cacing, 20% lumpur, itu yang memang nempel. Masukin ke bak. Masukin ke bak plastik itu. Plastik itu sampai biasanya dalam 1 kali trip ya, itu waktu pengambilan tuh bisa sampai 2 jam loh. 2 jam? Dapat berapa tuh itu kira-kira? Ya tergantung, kalau lagi bagus mah bisa dapat 80 gayung 1 kali ngambil. Sekali ngambil. Parah. Kalau lagi bagus gitu. Tapi kalau lagi jong mah 2 gayung juga susah. Oh iya. 2 gayung juga susah, benar. Oh itu tuh tergantung kondisi alamnya ya. Nah makanya kita kondisi ngelihat, kadang-kadang si tukang cacing suka nanya ke saya, gimana Kang, Bogor hujan nggak? Waduh, Bogor hujan. Waduh. Oh itu tuh udah ada alarm ke sana ya.
Besoknya nggak bisa ngambil berarti dia, karena arusnya terlalu deras. Iya. Karena arus deras itu sebetulnya cacingnya masih ada. Cuman ngambilnya berat ya. Dia patah terus pasti si punya apa namanya? Si kayunya itu ya, bambunya itu yang buat ngambilinnya. Jadi lebih baik tidak melaut. Oh iya, angin ada badai bos. Jadi kalau ada badai susah. Berarti itu tuh pakai kapal ya, pakai perahu ya. Kang Arif punya juga. Ya kebetulan alhamdulillah punya satu di sana ada perahu. Gila. Tukang cacing punya kapal pesiar bos. Cuma nggak ada STNK sama BPKB. Sampai punya kapal sendiri loh, bener. Nah, abis dapat tadi ya udah dimasukin ke bak-bak itu, udah beres, baru ke darat lah ya. Nah, nanti kan di darat biasanya dari ember yang gede itu dimasukin ke ember-ember yang ember cat 25 kiloan. Iya, terus nanti kan disimpan ke dalam sebuah wadah yang sudah diplastikin ya. Wadahnya kotak kan, kotak panjang gitu kan, buat nampung cacing hasil dari lumpur lah itu buat nampung lumpurnya dulu ya. Lumpur dibersihin lagi tuh sampah-sampahnya sampai benar-benar bersih, sambil dikasih air. Oh, dikasih air. Jadi fungsionalnya air kan itu kan cacing diaduk-aduk lagi, pusing kan kali ya. Ya. Aduk terus sampahnya dibersihin. Setelah bersih nanti diratain, kayu diratain, baru ditutup nanti. Itu tuh ada airnya? Enggak dikeringin. Oh, dikeringin. Nah, airnya dibuang. Nah, itu bro. Jadi kalau misalnya udah kering sampai kering banget ya Kang ya? Ya, agak kering banget. Sampai kering banget nanti si cacing tuh naik sendiri ya. Betul. Itu dalam kondisi gelap kan? Dalam kondisi gelap. Jadi setelah diratain, ditutup pakai terpal. Nah, itu tergantung jenis cacingnya. Kalau cacing-cacing yang ada yang susah naiknya sampai 3-4 jam baru naik. Oh ya? Iya. Tapi kalau yang biasa berapa jam naik? Biasanya mah normalnya 1 jam sampai 2 jam udah naik. 1 jam udah naik. Itu nanti tinggal diambilin ke ember. Oh, jadi udah 1 jam baru dibuka. Buka, udah kelihatan cacing semua. Betul, baru diambilin. Itu sisanya masih ada kan? Masih bisa. Oh, masih bisa ngangkat lagi itu. Cuma ya gitu, proses awal lagi, diaduk lagi, dibersihin lagi. Oh, gitu. Tapi biasanya sampai berapa kali ngangkat sih? Maksimal sampai 3 kali paling ya. Oh, 3 kali. Udah 3 kali mah udah aja. Udah dibuang lagi aja. Lumpurnya buang lagi. Jadi kan prosesnya gini, kalau misalkan pertama bisa 10 gayung, yang keduanya paling 2 gayung lagi. Oh, tambah sedikit. Tambah sedikit. Karena kan memang endapan yang di bawahnya juga udah habis lah ya. Ya, sisa-sisa yang setelah keangkat cacing, ya, terus ditampung. Tampung di bak lah ya. Ada tempat penampungan. Nah, itu biasanya di aerasi kuat. Oh, kasih gelembung juga pakai power head. Oh, pakai pompa juga, bro. Pakai pompa fungsinya untuk biar oksigennya full lah ya. Karena si cacing ya habis diambil, diangkat, mungkin oksigen kurang ya. Betul. Nah, itu juga supaya kuat dalam perjalanan jarak jauh. Nah, eta, bro. Jadi kan setelah di Tangerang tuh dibawa lagi ke Bogor. Lagi ke Bogor. Ya, Bogor mah masih dekat, dibawa ke Lampung. Ada yang ngambil dari Lampung? Ke Lampung. Sampai dibawa ke Pati. Oh ya? Sampai paling jauh itu pernah ke Jogja. Itu jauh-jauh gitu, emang di sana nggak ada kan? Nah, itu yang saya bingung itu. Nggak ada. Kalau lagi susah supply itu gitu. Iya. Di sana banjir, nyari kemana-mana karena memang cacing itu vital ya. Nah, bener. Sampai kebutuhan pokok lah buat ikan mah ya. Ibarat kata orang beras lah gitu ya. Berasnya, itu sembakonya kalau cacing sih. Betul. Ya kita bingung lah kalau di mana kita lagi produksi ya. Produksi larva ada, telat cacing sehari aja udah kesananya tuh larva pasti meretel kan. Betul. Makanya cacing ini emang benar-benar vital. Terus habis itu gimana kan? Nah, kan kalau itu biasanya itu proses di pakai power head itu sekitar 1 sampai 2 jam ya, sampai
Apa segar lagi lah? Segar Ya? lagi ya, segar lagi. Baru dipindahin ke nampan. Oh nampan. Biasanya Oh itu mah kalau- proses pengapakan. Proses pengepakannya di nampan Oh. kalau untuk jarak jauh. Tapi kalau untuk jarak dekat yang misalkan wilayah sekitar Tangerangan ya pakai plastik ya, pakai plastik bisa. Oh dekat-dekat mah pakai plastik langsung. Langsung aja di. Tapi kalau jauh pakai nampan. Pakai nampan. Nampannya kayak gimana sih kan? Nampannya itu ya kayak nampan tahu. Ah, Kan ada pabrik tahu tuh, cuma itu di bawahnya seng. Biasanya ada seng. aluminium ada- lah ya. Bisa aluminium, bisa juga pakai. Biar apa sih Kang itu tuh? Dingin barunya. Fungsinya bisa jadi buat dingin juga, cuma si air jadi nggak ada aja pokoknya. Oh jadi kering, ngangkutnya kering Ngangkutnya juga kering. sih sebenarnya ya. Betul. Dan Cuman- di situ udara juga kan jadi leluasa. Oh Betul. Jadi ketika udara bebas banding dengan yang ditutup plastik. ditutup di plastik mah. mati dia. Iya iya iya. Ketika udara Apalagi bebas, jarak jauh ya kan. jarak jauh seperti itu. Tangerang Bogor berapa jam sih? Tangerang Bogor itu kisaran antara 2 sampai 3 jam. 3 jam ya cacing. Ya, Kalau masih di plastik aman. malah Nah, kalau bisa di- jadi sampai sini jadi bubur ya. udah game over udah gitu. Cuma bawa jauh-jauh. Aduh, tapi itu nampan terus masuk nampan disusun kan. Disusun nampannya kan. Nampannya ada berapa banyak kan? Semobil tuh si Akang kan Iya. bawa pakai mobil ya. Biasanya 30 sampai 60 50 nampan lah, berarti sampai 100 gayung lah. Kan Satu nampan tuh isi 2 berapa? gayung ya. Oh senampan 2 gayung masuk. Nah, betul. Disusun aja ya. Betul. Hmm. Gitu. Dulu mah saya sampai 100 nampan, sampai 100 sampai 150 nampan. Luar biasa bro. Cuma Ini selain Vita menjanjikan juga sih betul. sebenarnya. Makanya banyak diikuti sama orang-orang, sama teman-teman ya begitu. Jadi Bisnis memang- sembako ikan. Alhamdulillah lah gitu. Banyak orang terlibat jadinya. Ya ya. Jadi udah nyampe Bogor barulah didistribusikan ke petani ya. Termasuk ke Kang Oke itu alhamdulillah masih Nah ada. ini bro. Jadi tadi tuh sebenarnya kita ini Kang Arif kemana? Kan dia supply ke rumah ya. Cuman di telepon nggak ada. Kita cacing lagi emang benar-benar kosong. Di telepon susah. Rupanya lagi sibuk di sini bro. Makanya kita samperin ke sini. Kalau enggak wah udah habis lagi lah. Iya betul. Sampai Oke. sekarang begitu. Hmm, Jadi ketergantungan sama alam itu besar gitu kan. ya. Artinya cacing sutra ambilan dari alam itu ya memang tergantung sama kondisi alam. Hmm. Itu Kang Oke. Nah, bro, mungkin itu prosesnya ya, Kang. Prosesnya mah Iya. itu aja ya. Betul, cuma itu aja sih. Sekarang triknya, Kang, buat teman-teman nih di yang lihat channel kita ya, biar cacing itu tetap bagus, Iya. tetap segar, layak dikonsumsi. Gimana, Kang? Biasanya, Kang? Jadi biasanya ya kalau memang cacing dari tampungan itu kan memang butuh sebetulnya bukan diaerasi kuat 24 jam, tidak ya, paling 1-2 jam aja buat cacing supaya segar di sirkulasi airnya itu sudah cukup. Nah proses selanjutnya adalah dia harus rajin Bilas ya paling. kalau tidak Ganti air dibilas, kalau memang biasa pakai aerator itu ganti air. Tapi kalau power head itu dibalik kalau ke Oh, karena memang dibalik. beberapa jam itu Ngebuang ya si ngebuang cacing. kotoran. Jadi si cacing tuh ngebuang kotorannya ada di bawah, bro. Nah, Kalau nggak dibalik, itu yang bawah tuh malah Mati. jadi toksik buat ke cacing yang di atas ya. iya gitu. Oh, jadi balik, Balik. bersihin, ganti lagi baru. Ganti lagi baru airnya. Itu, bro, triknya. Nih, Itu jarang-jarang kalau nih. memang seperti itu bisa kuat sampai 4 hari. 4 Segar hari, terus cacingnya. mantap. Gitu. Oke. Biasanya kan karena males gitu dibiarin ya. Yang bawah mati bawah tuh ke atas. Ke atas, mati. Makanya orang, Kang, ini cacing bunuh, pai-pai. Karena Tiap beli banyak mati aja ya itu karena nggak tahu. Kalau misalnya udah Iya. tahu mah nyantai aja dia sekali datang 100 liter mah aman aja karena tahu triknya bro. Betul. Oke mungkin itu aja ya wawancara kita sama Kang Arif tentang proses gimana prosesnya cacing sampai cacing ini bisa benar-benar
didistribusikan ke petani ikan hias dan siap dikonsumsi buat ikannya ya. Atur nuhun pisan Kang, Sami-sami. sudah berbagi ilmunya di channel Air Aquarium ya. Sok pesan-pesan buat yang nonton channel Air Aquarium. Oh ini dulu dong alamat Kang Arif. Oh iya. Untuk yang wilayah Bogor biar tahu aja di sini mah suplai cacing insya Allah continue lah ya kan. Ya insya Allah bisa. Di mana Kang alamatnya mangga? Kalau alamat kita tuh di Cikaret ya. Cikaret. Kelurahan Cikaret di Bogor Selatan, tepatnya di Gang Kosasi. Gang Kosasi ya, Cikaret Bogor Selatan Gang Kosasi. Nama itunya apa Kang? Namanya kalau di itu tuh di Google Map. Di Google Map tuh Cacing Sutra Cikaret. Cacing Sutra Cikaret. Oke. Ingat ya, yang mau beli mangga silakan langsung hubungi Kang Arif. Siap. Atur nuhun sok ayeuna jangan lupa. Jangan lupa klik dan subscribe Air Aquarium. Itu. Atur nuhun pisan Kang. Sekali deh atur nuhun. Oke, terima kasih ya. Jangan kemana-mana dulu guys. Sekarang kita mau kasih tipsnya sekalian ya. Gimana cacing di tempat budidaya ini biar kondisinya tetap bagus dan baik dikonsumsi buat ikan ya. Jadi di tempat budidaya ini kita tampung cacing di wadah-wadah seperti ini guys. Nah ini wadahnya baskom plastik ya. Baskom plastik dan kuncinya cacingnya jangan banyak-banyak guys. Paling satu baskom itu kita kasih 3 centong aja cacingnya. 3 centong baru kita kasih gelembung ya. Dan satu lagi kita kasih jamunya guys. Jamunya ini probiotik. Probiotik ini banyaklah di pasaran ya. Kita kasih sedikit aja. Jadi satu baskom ini kita kasih 2 tutup botol. Nah, kita kasih 2 tutup botol. Baru kita gelembungin. Oke. Jadi bakteri ini jenisnya Lactobacillus ya. Sama kayak Yakult. Lactobacillus ini bagus buat ngerombak air, kualitas air biar tetap bagus, terus menekan bakteri patogen yang lain. Pokoknya banyaklah kegunaannya ya. Dan satu lagi tipsnya, kalau mau ngasih makan ikan, cacingnya dibilas dulu. Oke, mungkin itu saja tipsnya dari saya. Terima kasih.